Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ibu kelas 12? Gimana liburannya? Semoga di awal tahun baru ini kalian semakin lebih baik lagi. Prioritaskan apa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Apalagi sebentar lagi tidak terasa kalian sudah mau lulus. Ibu harapkan kalian lebih serius lagi dari semester sebelumnya, karena ibu ingin lihat kalian masuk universitas sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian sudah cita-citakan. Nah, baik kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Di pertama ini ada pengertian dan ciri-ciri dari akuntansi perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu apa? Adalah perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Jadi, di bab selanjutnya ini berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa, di mana akuntansi perusahaan jasa itu kan menjual jasa. Jasa itu apa yang kita lakukan. Kalau di perusahaan dagang, di sini ada wujudnya, ada barangnya, berbeda dengan perusahaan jasa. Lalu apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan akun persediaan barang dagang, karena kan ada barangnya, ada wujudnya, maka ada akun persediaan barang tersebut. Kemudian ada kegiatan menjual atau membeli barang tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Dan yang ketiga adalah adanya perhitungan harga pokok penjualan. Jadi terlihat ya perbedaannya. Kalau dagang itu berarti ada barangnya, kalau jasa itu hanya jasa apa yang kita lakukan. Seperti itu. Lanjut. Nah, transaksi apa saja yang ada pada perusahaan dagang? Yang pertama adalah membeli barang dagang secara tunai. Nah, kalau ada tunai pasti ada kreditnya. Begitupun dengan menjual, ada tunai pasti ada kreditnya. Kemudian yang kelima, membayar atau menerima biaya angkut pembelian atau penjualan. Dan yang keenam adalah menerima atau mengembalikan barang dagang. Ini namanya retur. Jadi jelas ya, transaksinya itu ada 6 macam. Jadi ada membeli, menjual, membayar, dan menerima. Nah, kalau di perusahaan dagang beda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa kan tidak ada syarat ketika kita ingin membeli atau menjual barang tersebut. Nah, kalau di perusahaan dagang ada beberapa syarat ketika kita melakukan pembayaran. Pembayaran ketika kita sudah melakukan transaksi apa yang sudah kita beli. Nah, ada 4 syarat. Yang pertama adalah syarat N/30. Apa artinya? Yaitu pembayaran selambat-lambatnya 30 hari setelah transaksi jual beli. Maksudnya apa? Jadi misal kamu beli barang tanggal 2 Januari, berarti paling lambat itu terakhir tanggal 31 Januari. Nah, yang kedua adalah syarat 2/10 N/30. Nah, artinya jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang dari 10 hari, maka akan mendapat potongan sebesar 2% ini. Dan paling lambat adalah 30 hari setelah transaksi. Nah, kemudian yang ketiga, syarat 2/10, 1/15, dan N/30. Sama ya, sama seperti atas, cuma ada tambahannya 1/15. Nah, di sini jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang, maka akan mendapat potongan 2%. Tapi jika pembayaran dilakukan lewat dari 10 hari ini, maka
batasnya itu sampai 15 hari karena di sini ada 15 ya. Dan pembayaran paling lambat itu 30 hari setelah transaksi terjadi. Kemudian syarat yang terakhir adalah syarat EOM, end of month, yaitu pembayaran neto faktur paling lambat pada akhir bulan transaksi. Sama dengan yang syarat N/30, bedanya. Nah, misalnya kalian beli barang itu tanggal pertengahan ya 15, kalian tetap harus bayar di akhir bulan transaksi kalian melakukan pembayaran. Misal Januari, walaupun kalian beli barang tanggal 15, kalian harus menyelesaikan tagihan tersebut paling lambat tanggal 31. Seperti itu. Nah, kemudian ada syarat penyerahan barang. Nah, banyak banget syarat ya. Tadi kan syarat pembayaran. Nah, sekarang syarat penyerahan barang tersebut. Yang pertama ada FOB, Free On Board Shipping Point. Apa artinya? Barang yang diserahkan di gudang penjual menjadi tanggungan pembeli setelah diserahkan di gudang penjual. Jadi tanggungannya pembeli ya, sampai barang itu ada di gudang penjual. Pokoknya segala resiko, biaya angkut, berarti pembeli yang menanggung. Nah, lalu ada FOB, Free On Board Destination Point, atau Cost and Freight, CNF. Nah, kebalikannya ya, tadi kan yang menanggung adalah pembeli. Nah, kalau destination, dia menanggung biaya angkut resiko itu adalah penjual. Ya, sampai di gudang pembelian itu penjual. Ya, tinggal dibalik aja. Lanjut. Nah, di sini Ibu melampirkan ada beberapa contoh bukti transaksi pembayaran. Yang pertama itu faktur. Nah, di sini faktur itu apa? Faktur itu adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan di mana ada nama perusahaan, ada nama barang, ada totalnya, dan ada nama perusahaannya. Seperti itu. Faktor itu biasanya itu terjadi karena kredit ya, pembayaran kredit. Di mana faktor ini yang membuat adalah penjual yang diberikan kepada pembeli agar pembeli ini menyelesaikan tagihannya. Ya. Faktor ini jenisnya itu kredit. Walaupun kalian belinya tunai, tapi kan yang membuat kan penjual. Ya, jadi penjual itu membuat tagihan kepada pembeli agar pembeli itu melunasi. Seperti itu. Nah, di sini ada juga keterlambatan pembayaran dikenakan bunga. Ada catatan-catatan penting di sini ya. Lanjut. Nah, berikutnya ada kwitansi. Nah, kwitansi ini mungkin kalian sering jumpai ya. Di sini ada sudah diterima. Nah, banyaknya berapa untuk pembayaran apa? Misalnya di sini pembelian buku, ya kan? Misalkan kalian di sini udah melunasi apa yang sudah kalian beli dari faktur yang telah diberikan kepada penjual. Berarti di sini bisa ditulis pembelian buku atau dalam kurung faktur nomor berapa, ya. Nah, di sini banyaknya itu dalam kalimat ya. Baru di sini terbilangnya itu dengan angka sudah diterimanya dari siapa? Nah, yang membuat ini adalah yang menerima uang. Ya, kwitansi itu adalah bukti yang telah terjadi yang dibuat oleh penerima uang. Beda dengan faktur ya. Faktur itu yang membuat penjual diberikan oleh kepada pembeli. Lanjut ya. Nah, di sini ada nota kredit dan nota debit. Nah, di sini sudah Ibu berikan penjelasannya apa. Nota kredit adalah bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan pelanggannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota kredit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya sehubung barang yang dijual tidak cocok atau rusak. Nah, ini sama ya. Hanya di sini ditulis nota debit atau nota kredit. Nah, nota debit itu apa? Nota debit adalah bukti perusahaan yang telah mendebit perkiraan pelanggannya yang disebabkan berbagai hal.
Nota debit dikirim oleh perusahaan kepada pelanggannya karena barang yang dibeli dikembalikan disebabkan rusak atau tidak sesuai pesanan dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi. Tapi kalau di perusahaan dagang itu biasanya hanya bukti pembayaran itu hanya faktur dan kwitansi. Kalau nota ini jarang, cuma pasti ada seperti itu. Nah, di sini ada siklus. Nah, akuntansi perusahaan dagang. Kalau kemarin kan ada siklus perusahaan jasa. Nah, di sini ada yang berbeda sedikit ya. Di mana tahap pencatatan itu ada jurnal umum, jurnal khusus. Nah, kalau di perusahaan jasa kemarin nggak ada ya. Kemudian ada buku besar dan ada buku besar pembantu. Nah, jadi buku besarnya itu ada 2 jenis. Kemudian ada tahap pengikhtisaran, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan jurnal penutup. Ini sama ya, dengan akuntansi perusahaan jasa. Kemudian ada tahap pelaporan, ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan keuangan. Jadi sama ya kalau tahap pengikhtisaran dan pelaporan. Bedanya hanya di tahap pencatatan, di mana ada jurnal khusus dan buku besarnya ada 2 jenis. Seperti itu. Oke, sekian materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian masih tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, semangatnya. Yang Ibu harapkan kalian lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.